Jangan ngaku ngerti data kalau kalian nggak bisa bedain mean dan median. Mean adalah rata-rata dari sekumpulan data. Misalnya ada 2, 4, 6, kita jumlahkan 12 dibagi 3. Jadi rata-ratanya 4. Median adalah titik tengah dari sekumpulan data. Misalnya ada 2, 6, 4, 7, dan 5. Kita urutkan dulu dari yang terkecil, 2, 4, 5, 6, dan 7. Kita bisa lihat 5 adalah titik tengah dari data tersebut. Jika kita menambah nilai 8, maka mediannya berada di antara 5 dan 6, yaitu 5 tambah 6 bagi 2. Modus adalah nilai atau data yang sering muncul dari sebuah data. Misalnya ada data nilai ujian, modusnya adalah 90 karena yang sering muncul adalah nilai 90. Rentang adalah selisih nilai tertinggi dan nilai terendah. Kita bisa lihat nilai paling tingginya adalah 90 dan minimumnya 78. Jadi range-nya adalah 12. Variansi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh penyebaran angka-angka dalam suatu kumpulan data dari nilai rata-ratanya. Kita lihat di sini ada variansi populasi dan ada variansi sampel. Jika digambarkan dengan kurva distribusi normal, nilai variansi yang rendah menandakan data lebih berpusat dekat dengan rata-rata. Nilai yang lebih tinggi menandakan data lebih menyebar. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variansi yang menunjukkan seberapa jauh penyebaran angka-angka dalam suatu kumpulan data dari nilai rata-ratanya. Konsepnya sama persis dengan variansi. Nilai standar deviasi yang rendah menandakan data lebih berpusat dekat dengan rata-rata. Nilai yang lebih tinggi menandakan data lebih menyebar. Peluang adalah ukuran atau nilai yang menyatakan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nilai peluang selalu berada di dalam rentang angka 0 sampai 1. Misalnya, kita akan menghitung peluang munculnya angka pada sebuah koin jika dilempar sekali. Karena sisi angka hanya ada satu, dibagi dengan total seluruh kemungkinan yaitu angka dan gambar. Maka peluangnya adalah 1 dibanding 2. Hasilnya 0,5. Contoh kedua, menghitung kemunculan angka 2 pada sebuah dadu yang dilempar. Karena angka 2 hanya ada satu di dalam dadu, dibagi dengan total keseluruhan kemungkinan yaitu 6, maka peluangnya adalah 1/6 atau sekitar 0,17. Populasi adalah keseluruhan kelompok, subjek, atau unit lengkap yang ingin kita teliti karakteristiknya. Misalnya kita ingin mengetahui karyawan di sebuah kantor, maka kita menghitung semua karyawan yang ada di kantor itu. Contoh lain, kita akan mengetahui populasi di Indonesia. Caranya adalah melakukan sensus kepada seluruh warga di seluruh daerah di Indonesia. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang diambil dengan cara tertentu agar sifatnya mewakili. Sampel diambil dari sebagian kecil populasi dengan cara yang proporsional. Jika untuk mendapatkan data populasi kita menggunakan sensus, maka untuk mendapatkan sampel kita menggunakan survei. Contoh pengambilan sampel adalah hitung cepat pemilu. Untuk mengetahui siapa pemenang sementara, kita tidak menghitung suara di setiap TPS di Indonesia, melainkan hanya beberapa TPS di daerah yang dipilih. Hasil hitung cepat atau sampling yang benar akan mendekati jumlah suara asli atau populasi suara yang dihitung secara manual.